Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursyalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, serta kepada kita selaku penganut sunnahnya. Tidak lupa kepada Bapak Adin Supiyadin selaku guru mata pelajaran PPKN yang saya hormati. Kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema Cinta Tanah Air. Cinta tanah air dalam Al-Quran dan menurut para ahli tafsirnya, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 66. Oleh karena itu, meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi, cinta tanah air merupakan fitrah yang terhunjam sangat dalam pada jiwa manusia. Maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib diamalkan. Oleh karena itu, orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah air, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling permusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Cukuplah kiranya kita belajar kepada bangsa-bangsa lain yang penduduk negerinya berpecah belah, saling menumpahkan darah, saling bunuh, dan masing-masing mereka berjuang atas nama agama yang sama. Namun mereka tidak peduli kepada nasib tanah airnya. Itu semua terjadi karena kecintaan mereka pada agama yang tidak diiringi dengan kecintaan kepada tanah air, yang juga merupakan tuntunan agamanya. Tanah air merupakan salah satu nilai moral bangsa yang luhur yang kian hari kian menipis. Terlebih pada era modern sekarang ini, sulit sekali menemukan remaja yang menghormati dan bangga akan ideologi negaranya sendiri. Bahkan terkadang mereka yang tinggal di luar negeri malu mengakui bahwa dirinya berasal dari Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pelajar? Langkah kita sebagai seorang pelajar hendaknya berusaha mengetahui dan memahami kemajemukan Indonesia. Menjaga dan merawat Indonesia yang beragam ini merupakan bentuk cinta tanah air yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berteriak Allahu Akbar tidak menghilangkan nasionalismenya. Orang yang cinta kepada NKRI tidak menghilangkan Allahu Akbarnya. Dari mana dibenturkan antara nasionalismenya dengan kemerdekaan? Dari mana dibenturkan antara Allahu Akbar dengan kecintaan dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Maka orang yang tidak mengerti sejarah, orang yang tidak memahami bagaimana negeri ini bangsa ini merdeka. Negeri ini bangsa ini merdeka karena teriakan Bung Tomo, teriakan Allahu Akbarnya. Dan pada tanggal 9 Ramadan 17 Agustus 1945, orang-orang yang lapar yang menggerek bendera itu, Presiden Soekarno dan Hatta, setelah merdeka, setelah berbendera tegak di atas kepala, mereka mengangkat tangannya
berdoa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan bangsa Indonesia yang gugur karena orang yang berpuasa yang berteriak menggetarkan nyawa. Itulah maka Belanda itu lari pontang-panting kembali ke Amsterdam. Anda yang berlari itu orang yang kenyang, Belanda ketakutan. Orang lapar itu teriakannya luar biasa. Sekarang kita mengalami dua fobia. Yang satu fobia Islam. Dia takut mendengarkan teriakan Allahu Akbar. Yang satu fobia nasionalisme. Dia takut melihat bangsa-bangsa ini keduanya tidak benar. Ketika kita menggantikan Allahu Akbar, hubul watil minal iman, cinta tanah air daripada iman. Dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik tutur kata ataupun apapun itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.